Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dorasya Nurhalisa. NPM saya yaitu 0731911072. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya air atau PSDA, Water Resource Development. Pengembangan sumber daya air merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengelolaan, pengendalian, dan pelestariannya. Selain itu, sebagai aktivitas fisik untuk meningkatkan pemanfaatan air untuk air bersih, irigasi, penanggulangan banjir, listrik tenaga air, perhubungan, pariwisata, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sumber daya air atau Water Resource Management, adalah kumpulan aktivitas teknis mengembangkan, mengoperasikan, dan mengatur sumber daya air. Selain itu, merupakan upaya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perencanaan sumber daya air atau Water Resource Planning, adalah perencanaan pengembangan dan alokasi dari sumber daya air yang bersifat langka, bersifat sektoral dan antar sektor, menyeimbangkan kebutuhan air dengan ketersediaan air, dengan memperhatikan tujuan nasional, kendala, dan kehendak pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya yaitu kenapa kita harus mengembangkan sumber daya air? Why? Kenapa? Alasannya yaitu because terbatasnya ketersediaan air. Nah, saat ini ketersediaan air sangat terbatas karena semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula air yang dibutuhkan, sehingga terbatasnya ketersediaan air. Yang kedua yaitu dengan pergantian musim akan berubah atau bervariasi intensitas curah hujan. Yang ketiga yaitu makin mengecilnya kemampuan alam untuk menyimpan kelebihan air pada pasokan alam melimpah pada musim hujan karena desakan ruang hidup yang akan memperkecil kapasitas simpan sumber daya air. Yang keempat yaitu makin banyak aktivitas hidup dan ekonomi industri yang menimbulkan pencemaran air. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita menyembuhkan bumi sama seperti kita menyembuhkan diri kita sendiri, sehingga kedepannya masih dapat kita rasakan, masih dapat kita nikmati. Jadi untuk saat ini sebaiknya melestarikan air itu sangat penting sehingga kedepannya generasi yang akan datang juga dapat menikmati. Manfaat air dan pengelolaannya. Kebutuhan air, semakin banyak jumlah penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan air. Hal ini berarti persediaan air juga semakin terbatas. Di satu sisi ada masyarakat yang selalu kesulitan memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari, sementara di sisi lain terdapat penggunaan air secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Di setiap negara, kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari berbeda-beda. Contohnya Amerika Serikat, kebutuhan air rata-rata sekitar 400 sampai 650 liter per orang per hari. Sedangkan di Indonesia, rata-rata kebutuhan air sebanyak 1970 liter per orang per hari. Nah, dibandingkan Amerika Serikat, Indonesia lebih membutuhkan banyak air. Selanjutnya, konservasi dan pengelolaan air. Konservasi ini berarti menggunakan air hanya secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan yang senyatanya tanpa pemborosan. Nah, yang kedua, ketahanan ini berarti penggunaan teknologi dan sistem yang selalu siap kerja dengan sumber-sumber daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani tanpa ketergantungan yang berlebihan pada masukan dari luar. Contohnya teknologi seperti desalinasi atau distilasi air laut, pembangunan irigasi, bendungan penampungan air, dan kanal-kanal. Sistem melingkar atau circular system. Dengan meningkatnya tekanan jumlah penduduk terhadap sumber-sumber daya air yang terbatas, maka kita perlu memikirkan sistem melingkar, bukan garis lurus. Selanjutnya yaitu menjaga kelestarian air agar dapat menjaga kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan. Contohnya dengan tidak memotong pohon secara liar atau sembarangan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan air. Nah, menggunakan air secukupnya saja. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya yang telah disediakan, jangan buang sampah pada sungai. Yang keempat yaitu meminimalisir penggunaan bahan kimia. Nah, contohnya ini pada kegiatan pertanian.
Yang kelima yaitu membuang bahan kimia dengan benar. Contohnya tidak membuang ke sungai atau langsung ke tanah karena dapat mencemari tanah maupun air yang ada di sungai. Yang keenam yaitu mendaur ulang bahan bekas. Yang ketujuh yaitu mengadakan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini sangat penting sehingga masyarakat dapat menambah wawasan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu PSDA, pengembangan sumber daya air. Pengembangan sumber daya air ialah ilmu yang mempelajari tentang teknik sumber daya air, yaitu tentang cara-cara memahami kuantitas, kualitas, jadwal ketersediaan, dan kebutuhan sumber daya air, serta penanggulangan permasalahan yang ada, sehingga dapat dikembangkan pemanfaatan, kelestarian, dan pengelolaan sumber daya air tersebut untuk kesejahteraan kehidupan manusia beserta alamnya. Nah, ada 3 konsep dasar pembangunan, yaitu 1. Pengadaan barang dan jasa melalui berbagai kombinasi faktor produksi. Yang kedua yaitu perubahan sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada 5 hal keterkaitan segi lain sebagai pembatas pertumbuhan pembangunan, yaitu 1. Penduduk, kedua produksi pertanian, yang ketiga yaitu produksi industri, yang keempat yaitu sumber daya alam, yang kelima yaitu pencemaran atau polusi. Nah, selanjutnya ini sumber daya alam, sumber daya air merupakan sumber daya fisik dari berbagai sumber daya alam yang ada, sehingga di dalam pengembangannya tidak dapat lepas dari sumber-sumber daya alam lainnya. Pemanfaatan sumber daya air tidak lebih dari 20% dari potensi air yang ada saat ini. Potensi air biasanya dikendalikan terlebih dahulu, kemudian baru dimanfaatkan seperti untuk irigasi, air baku, tenaga listrik, navigasi, dan pengendalian banjir. Selanjutnya, kebutuhan volume air dibedakan menjadi dua kondisi. Nah, 2 kondisi kebutuhan ini yaitu 1. Kebutuhan tetap atau standar, kebutuhan yang konstan atau tidak dapat kurang dari yang telah ditentukan, seperti kebutuhan tenaga listrik, navigasi, perikanan, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, kebutuhan tidak tetap atau tidak standar. Nah, kebutuhan air yang tidak standar ini yaitu kebutuhan air yang tidak konstan atau dapat bervariasi, contohnya seperti irigasi dan air baku. Selanjutnya, maksud dan tujuan PSDA. Maksud dan tujuan pengembangan sumber daya air. Potensi penggunaan sumber daya air dari kondisi ini cenderung tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita, yaitu seperti untuk pertanian, rumah tangga, industri, dan lain-lain. Nah, pengembangan sumber daya air ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami potensi sumber daya air yang ada, agar dapat dimanfaatkan, dilestarikan, dan dikelola untuk kebutuhan kehidupan manusia kita beserta alamnya. Selanjutnya, ada pun unsur-unsur pokok pengembangan sumber daya air, yaitu kebutuhan manusia atau kita terhadap air, berkembang untuk berbagai jenis keperluan yang diakibatkan perkembangan penduduk, perkotaan, pertanian, dan industri. Nah, dari sini muncul permasalahan unsur-unsur pokok pengembangan sumber daya air. Di antaranya yaitu 1. Pengendalian banjir atau flood control, yang kedua yaitu irigasi dan drainasi, yang ketiga listrik tenaga air, yang keempat hujan buatan, yang kelima lalu lintas air, keenam pencemaran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sumber daya air dan siklus hidrologi. Alam menyediakan air untuk kebutuhan kehidupan alam dan manusia, berupa air yang terdistribusi dan bergerak mengikuti siklus hidrologi. Nah, ada alat transportasi distribusi air ini adalah 1. Udara untuk perjalanan di atmosfer, yang kedua itu alur 2 sungai besar dan kecil, yaitu untuk perjalanan di permukaan tanah, yang ketiga yaitu pori 2 atau lubang 2 dalam tanah, yaitu untuk perjalanan di bawah permukaan tanah. Nah, selanjutnya ada siklus hidrologi. Hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya 1. Angin dan iklim, angin muson atau letak geografis, yang kedua suhu udara dan gerak udara naik, yang ketiga angin laut dan angin darat, yang keempat yaitu kondisi dan struktur lapisan tanah, yang kelima yaitu kontur tanah, dan keenam yaitu penghuni stretching daerah tersebut atau penghuni orang yang bertempat tinggal di sana. Selanjutnya, sumber air dan ketersediaan air.
Mengatur atau siklus hidrologi tersebut di atas, apabila kita beranggapan dulu mulai pada presipitasi seperti orang awam, maka kita katakan bahwa sumber segala air adalah hanya satu, yaitu presipitasi hujan. Kemudian sebagian dari air tersebut masuk ke dalam atau ke bawah tanah, underground, dan sebagiannya lagi mengalir ke permukaan tanah, yaitu overground surface. Maka sumber air tersebut sering dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama, air di atas tanah disebut air permukaan atau overground or surface water. Yang kedua yaitu air bawah tanah disebut air tanah, underground atau ground water. Selanjutnya ketersediaan air. Selanjutnya, sedangkan air di permukaan dapat dibagi lagi atas dua, yaitu air sungai dan air saluran, yaitu mengalir, dan air danau, alam dan waduk buatan, yaitu menggenang. Penyediaan air bersih di pedesaan dan perkotaan masih sangat minim, yaitu di perkotaan kurang lebih 25% penduduk belum dapat mendapatkan fasilitas air minum potable, dan di desa kurang lebih dari 80% penduduk belum mendapat kemudahan memperoleh air yang aman. Selanjutnya yaitu fungsi atau cara penggunaan air. Komisi Nasional Amerika Serikat membuat klasifikasi penggunaan air dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama penggunaan ambient atau intake use, yang kedua yaitu penggunaan di tempat atau on-site use, dan yang ketiga yaitu penggunaan aliran atau in-stream or flow use. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu jenis-jenis kebutuhan air, yaitu satu untuk kebutuhan rumah tangga, meliputi kebutuhan minum, mandi, cuci, memasak, dan sanitasi. Yang kedua yaitu untuk ternak dan perikanan, meliputi kebutuhan pemeliharaan ternak dan kolam ikan. Untuk industri dan komersial lainnya, untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, untuk pelayaran sungai, navigasi, dan untuk lingkungan hidup antara lain yaitu perkotaan, meliputi kebutuhan drainasi perkotaan, lalu memelihara aliran minimum di suatu bagian sungai, riparian flow, menahan intrusi air laut pada muara sungai, dan yang terakhir yaitu rekreasi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.